Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal melafadzkan niat ya. Ketika seorang hendak sholat, misalnya sholat maghrib, orang membaca usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala ya. Kita akan bahas itu, bagaimana hukumnya dan perbedaan para ulama tentang ya hukum melafadzkan niat. Baik. Yang pertama teman-teman, untuk definisi daripada niat ya, an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Ya, bahwa niat itu adalah maksud terhadap sesuatu yang disertai dengan perbuatan atau pelaksanaannya, dan tempat niat adalah di hati. Ya, jadi poinnya adalah tempat niat adalah di hati. Kemudian ada definisi lain, an-niyatu azmul qalbi ala ma yatakallafu fi'lahu. Ya. Niat adalah tekad hati terhadap apa yang akan dilakukan. Jadi dari dua definisi tadi, poinnya tetap garis besarnya adalah niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Lalu bagaimana jika seseorang itu ya melafadzkan niatnya ketika dia melakukan ibadah? Nah, ternyata di sana ada 3 pendapat teman-teman. Ada 3 pendapat dan semuanya pendapat ini dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, saya ulangi, 3 pendapat ini dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Saya akan bawa nukilannya ya. Saya sudah menukilnya dari fatwa Islam Web ya. Dan ada sedikit tambahan untuk nukilan-nukilan lainnya. Ya. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi istihbab at-talaffuz bin-niyyah ala thalathati aqwal. Ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan ya atau anjuran ya. Anjuran, istihbab itu anjuran. Nanti kita akan bedakan istilah mustahab dengan sunnah ya. Yustahabu dengan yusannu ya. Nanti akan kita bahas di akhir. Ya, para ulama berselisih ya menjadi 3 pendapat ya, 3 perkataan. Fadhahabat jama'atun min ashabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad ila istihbab at-talaffuz biha. Para sebagian dari pengikut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ya berpendapat bahwa melafadzkan niat itu adalah dianjurkan ya. Ila istihbabi at-talaffuz biha, dianjurkan untuk bertalaffuz, melafadzkannya. Ini qaul yang pertama. Ya, di antara ulama yang mendukung ini ya dari kalangan Hambali misalnya, saya nukilkan ya. Waqala al-Buhuti ya, dikatakan oleh al-Buhuti dalam Kashful Qina, wa yustahabbu talaffuz biha. Ya, dianjurkan ya, bertalaffuz dengannya, an-niyah ya, yaitu niat, sirran ya, secara sir saja. Ya, pelan-pelan fi sholati wa nahwiha liyakuna ablagha fi tahqiqiha. Ya. Dianjurkan untuk melafadzkan niat secara pelan-pelan dalam sholat dan yang semisalnya agar lebih memastikan niat tersebut. Ya, ini perkataan Al-Buhuti dalam Kashful Qina. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahabat jama'atu min ashabi Malikin wa Ahmad ila adami istihbab at-talaffuz bin niyyah. Sebagian dari pengikut Malik dan Ahmad berpendapat bahwa melafadzkan niat itu tidak dianjurkan. Ya. Kemudian ada nukilan lain ya dari Imam Al-Aiz bin Abdissalam ya dalam Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam ya, beliau menyebutkan wa talaffuz bin niyyah bid'atun fi shalah ya. Dia secara spesifik mengatakan bahwa talaffuz niat itu bid'ah dalam salat. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ucapannya itu cukup cukup barbar ya dalam ya menjelaskan masalah ini ya. Beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua ya. Beliau mengatakan wa hadzal qaul ashah, dan ini pendapat yang benar, balit talaffuz bin niyyah naqsun fil aqli wad din. Ya. Bahkan melafadzkan niat adalah kekurangan dalam akal dan agama. Amma fid din fali annahu bid'atun. Adapun dalam agama karena itu adalah bid'ah.
Wa amma fil aqli fali'anna hadha bimanzilati man yuridu akla ta'am faqala anwi biwad'i yadi fi hadzal ina'i anni akhudhu minhu luqmatan fa'adha'uha fi fami fa'amda'uha thumma abla'uha li ashba'a fa hadha humkun wa jahlun. Ya, beliau mengatakan adapun dalam akal ya kekurangan dalam akal karena ini seperti orang yang ingin makan lalu berkata, aku berniat dengan meletakkan tanganku dalam wadah ini bahwa aku akan mengambil sesuap makanan lalu meletakkan di mulutku kemudian mengunyahnya lalu menelannya untuk kenyang. Ini adalah kedunguan dan kebodohan. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ucapannya lumayan barbar ya masalah ini. Nah, kemudian pendapat yang ketiga ya wa dhahabat jama'atun minal malikiyah ya anna talaffuz bin niyati khilaful aula. Ya. Sebagian pengikut Malikiyah berpendapat bahwa melafadzkan niat adalah tindakan yang tidak utama illa al-muwaswisa fayandubu lahu al-lafdhu li idhabil labsi an nafsihi ya. Kecuali orang yang mengalami was-was yang dianjurkan untuk melafadzkannya agar dapat menghilangkan keraguan dalam dirinya. Nah, lalu poinnya bagaimana teman-teman? Mana pendapat yang benar? Jadi sebetulnya kuncinya itu di pendapat yang ketiga. Antara dua pendapat pertama, satu mengatakan itu dianjurkan. Nah, kita akan jelaskan. Jadi mustahab dengan sunnah itu berbeda. Kalau sunnah dianjurkan karena ada dalil spesifiknya. Kalau mustahab ya dianjurkan karena ini mengarah kepada kebaikan. Biasanya menempel kepada wasilah ya, kepada sarana, kepada perantara. Kalau teman-teman memperhatikan, rata-rata tadi penggunaannya adalah istihbab ya, dianjurkan, bukan disunahkan, dianjurkan. Ini menunjukkan apa? Bahwa perbuatan ini tidak diyakini sebagai tata cara beragama, melainkan diyakini sebagai wasilah untuk mendapatkan keutamaan. Ya, kita bisa mengetahui bahwa di sana ada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan apa yang dituju. Jadi pengucapan niat atau pelafadzan niat itu bisa berpahala jika ya untuk mendapatkan keutamaan berupa hilangnya rasa was-was dalam dada atau dalam hati. Jadi diyakini hanya sebagai sarana atau sebagai wasilah. Sebagai contoh misalnya ada orang berzikir dengan biji tasbih. Ada orang yang kesulitan loh, berhitung dengan jari itu sulit, dia suka kelewat-lewat. Tapi karena dengan tasbih dia mudah ya, karena dari biji yang yang bentuknya kayak kubah ketemu biji yang kubah juga itu totalnya pas 33. Maka yang seperti ini dibolehkan ya, dan penggunaan tasbih ini menjadi berpahala karena membantu dia dalam menghitung ya jumlah zikir yang dia baca. Ya, karena dalam hadis disunahkannya kita mengucapkannya, membacanya 33 kali. Nah, bagi orang yang kadang sukanya nggak fokus ya, nggak konsen ketika zikir, dia kadang kelewat-lewat atau bahkan khawatirnya kurang. Maka penggunaan tasbih dalam rangka sebagai alat bantu menghitung, maka ini dibolehkan. Sebagaimana misalnya ada orang ya yang melakukan sa'i ya, dia menggunakan kursi roda. Ya, menggunakan kursi rodanya hanya sebagai alat. Tapi kalau diyakini ya kursi rodanya adalah bagian dari ibadah, nah ini jatuhnya bid'ah. Sama seperti diyakini biji tasbih adalah bagian dari ibadah, apalagi diyakini memiliki keutamaan lebih dibandingkan tidak pakai tasbih, maka itu jadinya bid'ah. Termasuk dengan talafut bin niyah. Kalau talafut bin niyah yang mana ini merupakan sarana untuk menghilangkan rasa was-was dalam dada diyakini sebagai tata cara ibadah ya, maka bisa jatuh kepada bid'ah. Jadi poinnya di situ ya. Nah, jadi otomatis bagi orang yang dia mengamalkan talafut niat, maka tidak boleh meyakini bahwa ini bagian dari agama, bagian dari tata cara ibadah kepada Allah, melainkan ini hanyalah wasilah, hanyalah sebagai alat saja bantu untuk dia fokus terhadap fokus ketika dia mau melaksanakan sholat.
Dan bagi orang yang memang sudah bisa, yang merasa cukup dengan tanpa bertalafut, maka ya dia nggak perlu bertalafut. Kemudian yang jadi masalah adalah ucapan lafaz niat ini untuk sebagian orang sudah diyakini sebagai tata cara agama. Saya beri contoh misalnya, ketika saya ceramah, ada ibu-ibu nanya ke saya. Jadi selama ini dia pingin sekali sholat witir, tetapi dia nggak tahu bacaan niatnya, ya. Dia nggak tahu bacaan niatnya, akhirnya nggak sholat witir. Nggak tahu bacaan niat sholat duha, akhirnya nggak sholat duha. Karena apa? Diyakini bacaan niat ini adalah bagian dari tata cara sholat. Nah, inilah yang harus dipahamkan ya bagi orang-orang yang bertalafut niat ini, supaya tidak diyakini sebagai tata cara beragama. Kalau diyakini begini, ini jatuhnya kepada bid'ah. Kemudian seandainya misalnya ada pertanyaan ya soal untuk anak-anak ya, pertanyaan fikih ya. Sebutkan niat sholat maghrib. Seandainya si anak itu menjawab, ya Allah saya niat ingin sholat maghrib untukmu ya Allah. Kemudian itu disalahkan, nah itu sudah masuk ke dalam ya keyakinan bahwa talafut bin niyah itu ya menjadi bagian dari agama. Ya, karena harus jawabannya usolli fardul maghribi salasa raka'atin ya mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala, harus seperti itu. Nah, ini sudah jatuh kepada ya perbuatan ya bid'ah. Karena apa? Karena diyakini sebagai tata cara beragama begitu. Itulah titik temu ya antara yang meyakini ini bid'ah atau yang meyakini ini mustahab. Ya, kalau meyakini itu bid'ah itu karena yang dianggap talafut bin niyat itu diyakini sebagai tata cara sholat. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun yang berpendapat itu adalah mustahab, adalah sebagai wasilah untuk menghilangkan keraguan-raguan atau menghilangkan was-was ya ketika orang mau sholat. Ya, ini yang terakhir teman-teman, bahwa perkara melafadzkan niat ini adalah khilafiyah, ijtihadiyah, furu'iyah. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan secara dalam, secara dibuang-buang energi ya, buang-buang energi sebenarnya kalau yang ya perdebatan seputar talafut niat. Karena ulama-ulama yang berpendapat mustahab juga itu kompeten semua itu ya, dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hambali ya. Kalau baca kitab-kitab Hambali yang mu'tamad juga sebagian itu menyebutkan talafut niat ya. Al-Buhuti tadi juga dari Hambali juga ya menganjurkan untuk talafut niat. Jadi intinya teman-teman ya, fokuslah kepada yang paling penting tentunya adalah dakwah akidah ya. Dakwah akidah, dakwah tauhid, supaya orang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun dakwah sunnah, pastikan bahwa itu bukan masuk ke dalam ranah yang ya khilafiyah, ijtihadiyah. Ya, dipastikan itu ya. Jadi kalau misalnya masuknya kepada ranah ijtihadiyah atau ternyata di dalam kitab-kitab fikih yang mu'tamad itu ada, ya nggak sopan mengatakan bahwa perbuatan itu ya bid'ah ya, karena ulama-ulama yang sedang kita kritisi juga mereka ulama yang lebih kompeten, jauh lebih kompeten daripada kita gitu loh. Tapi ya kembali lagi kepada masing-masing teman-teman, itu cuma himbauan aja. Kalau memang tetap ingin ya tajam dalam masalah-masalah yang seperti itu ya, perbedaan-perbedaan masalah fikih ya silahkan gitu ya. Tapi waktu dan energinya sih menurut saya eman-eman gitu, sayang. Mending buat mengkritisi masalah lain ya, seperti dalam masalah akidah atau misalnya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai sunnah yang memang tidak ada di dalam kitab-kitab mu'tamad ya, di dalam kitab-kitab mu'tamad mazhab-mazhab fikih begitu. Karena kalau berbicara seputar mazhab, tiap mazhab itu punya penilaian yang berbeda-beda terhadap status hadis tertentu. Kemudian mereka juga beberapa punya usul fikih yang ya berbeda satu sama lain, walaupun secara garis besar sama, tapi nanti ada
hal-hal yang membedakan ya antara Hambali, antara Maliki, antara Syafi'i itu ada. Jadi untuk menghindari ya segala macam perbedaan dalam masalah fikih itu sangat sulit ya teman-teman. Belum lagi ya seandainya orang mau mengamalkan mazhab secara pemahaman secara zahir juga kan ya nggak jadi masalah, karena ya mazhab zahiri mau nggak mau juga diakui sebagai mazhab dalam Islam, walaupun ya seringnya jadi bahan olok-olok ya.